Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini pendek ya, karena yang panjang-panjang masih saya proses. Jadi untuk sementara saya carikan yang pendek dan saya bawakan dari treat horornya Nona Boys yang menceritakan pengalamannya saat pulang dan bertemu dengan ibu-ibu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hampir tengah malam, saat aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, gerimis yang membungkus kota sedikit menghalangi pandang. Namun, hal itu nggak bisa mengurungkan niatku untuk segera pulang. Di depan sana, aku melihat sepasang ibu dan anak sedang berdiri di pinggir jalan. Si ibu menatapku penuh harap. Sontak saja hatiku tergerak untuk menawarkan bantuan. "Ibu mau saya antar?" tawarku saat motor yang kukendarai berhenti tepat di depannya. Ia tersenyum hangat lalu menoleh pada anaknya. "Udah, jangan nangis lagi. Sudah ada yang mau antar kita pulang kok," ucapnya pada sang anak, sepenuhnya abai dengan pertanyaanku. "Masnya mau pulang kemana?" Si ibu tiba-tiba melempar pertanyaan padaku. "Ke kampung rambutan, Bu," sambutku. "Ibu mau saya antar kemana?" Aku memberinya pertanyaan yang sama. "Nggak jauh kok mas. Turun bukit, langsung jumpa sama rumah saya." Dia menjawab sedikit berbelit. Namun aku tahu kalau rumah yang ia maksud berada di Kampung Mangga. Kampung Mangga terletak di seberang bukit di depan sana. Dan kebetulan perjalananku akan melewati bukit itu. Dalam perjalanan, kami nggak banyak bicara. Aku terlalu lelah untuk sekedar beramah tamah. Sedangkan si ibu sedang sibuk untuk menenangkan putranya yang rewel. Motorku masih manual. Saat hendak mendaki gunung, mendaki bukit maksud saya, kakiku sontak bergerak menurunkan gigi di angka 1. Aku sedikit kesulitan karena penumpangku lumayan berat ternyata. "Mas, kami turun sini aja ya. Anak saya rewel. Saya takut kenapa-napa." Aku tersentak mendengar permintaan si ibu. Bagaimana mungkin aku tega menelantarkan mereka? Lagi pula gerimis juga belum reda. "Sebentar lagi sampai kok, Bu," ucapku. Entah kenapa, laju motorku sedikit melambat. "Gak apa-apa mas, saya bisa jalan kaki aja." "Waduh, saya nggak mungkin meninggalkan ibu di sini sendirian." Walaupun bukit ini nggak terlalu panjang, tetap aja bahaya. Apalagi nggak ada lampu yang menerangi. Si ibu nggak lagi membalas kalimatku. Ia kembali menenangkan putranya yang semakin rewel. Aku berusaha tetap tenang, meski pergerakan di belakangku sangat mengganggu konsentrasi. Saat melewati tikungan tajam, motorku tiba-tiba oleng. Aku terlalu panik dan akhirnya hilang kendali.
Jalanan sangat licin, sehingga aku nggak bisa melalui kejadian ini dengan baik. Dan semuanya terjadi begitu saja. Motorku menabrak pembatas jalan. Lalu tubuh kami terlempar ke semak-semak. Untungnya aku masih bisa berdiri dengan benar. Saat kesadaranku sepenuhnya kembali, aku segera mencari keberadaan si ibu dan anaknya itu. Kunyalakan lampu senter ponsel karena keadaan di sekitar semakin gelap. "Bu, ibu!" teriakku dalam gelap gulita. Sekitar 5 menit aku menyisir semak-semak, namun nihil. Gak ada hasil yang kudapatkan. Aku menengadah ke atas. Namun, tindakanku itu segera kusesali. Tubuhku seketika meremang. Di atas pohon sana, aku melihat si ibu dan anaknya tengah duduk menjuntai. Keduanya menatapku sambil tersenyum menyeramkan. Aku berlari terbirit-birit keluar dari semak belukar itu. Bibirku gak berhenti untuk melafalkan ayat suci Al-Quran yang kuingat. Hujan semakin lebat, tapi aku gak peduli. Aku segera melajukan motorku setelah beberapa kali gagal menyalakan mesinnya. Gak ada hal lain yang kupikirkan selain pulang ke rumah, lalu bersembunyi di balik selimut. Kejadian tadi jelas membuatku sangat takut. Tamat. Baik, itulah cerita pendek dari si paling apa ini? Penyendiri, dari tweetnya si paling penyendiri atau @nonaboys, yang menceritakan pengalamannya saat mengantarkan ibu-ibu ya. Tapi ternyata ibu-ibunya itu setan gitu. Menurut saya nggak tahu terima kasih ya setannya ini ya, udah dianterin malah nakutin gitu lah. Ya paling enggak, kalau mau terima kasih nggak usah lah menampakkan wujud aslinya gitu ya. Ya udah terima kasih mas udah dianterin gitu aja kan beres. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Maaf pendek ya, karena yang panjang-panjang masih saya proses. Oke, mungkin itu saja. Selamat berakhir pekan kepada kalian dan selamat beristirahat.